Saya Kamilah Munawarah, mahasiswi program studi PG PAUD di Universitas Pancasila Bekasi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pemangku Insinyur Rita Intan Anggraini MPD. Tujuannya dibuat video ini sebagai syarat mengikuti ujian tengah semester 4 dengan mata kuliah metode perkembangan kognitif. Klasifikasi dan karakteristik perkembangan kognitif. Sebelum membahas itu, kita ke pengertian kognitif terlebih dahulu. Istilah kognitif berasal dari kata cognition yang pada knowing berarti mengetahui. Dalam arti yang luas, cognition adalah perolehan penataan dan penggunaan pengetahuan. Sedangkan perkembangan kognitif anak usia dini adalah kemampuan cara berpikir anak usia dini dalam memahami lingkungan sekitar sehingga pengetahuan anak bertambah. Artinya, dengan kemampuan berpikir ini, anak dapat mengeksplorasikan dirinya sendiri, orang lain, hewan, tumbuhan, serta berbagai benda yang ada di sekitarnya, sehingga mereka dapat memperoleh berbagai pengetahuan tersebut. Selanjutnya pembahasan mengenai klasifikasi pengembangan kognitif. Klasifikasi pengembangan kognitif adalah klasifikasi yang dimaksudkan untuk mempermudah guru PAUD dan orang tua lainnya dalam menstimulasi kemampuan kognitif anak usia dini, sehingga akan tercapai optimalisasi potensi pada masing-masing anak. Ada 7 klasifikasi pengembangan kognitif anak di PAUD, di antaranya yang pertama yaitu pengembangan auditori. Pengembangan auditori adalah kemampuan yang berhubungan dengan bunyi atau indera pendengaran anak. Kemampuan yang dikembangkan antara lain mendengarkan atau menirukan bunyi yang dinekan atau syair dengan baik, mengikuti perintah lisan sederhana, dan sebagainya. Yang kedua yaitu pengembangan visual. Pengembangan visual adalah kemampuan yang berhubungan dengan penglihatan, pengamatan, perhatian, anggapan, dan persepsi anak terhadap sekitar lingkungan. Kemampuan yang dikembangkan antara lain mengenali benda-benda, membandingkan benda-benda dari yang sederhana menuju yang lebih kompleks, mengetahui benda dari ukuran bentuk atau dari warnanya. Yang ketiga yaitu pengembangan taktil. Apa sih pengembangan taktil? Pengembangan taktil adalah kemampuan yang berhubungan dengan pengembangan tekstur atau indera peraba. Kemampuan yang dikembangkan antara lain yang pertama mengembangkan kesadaran akan indera sentuhan, mengembangkan kesadaran akan berbagai tekstur, mengembangkan kosakata untuk menggambarkan berbagai tekstur seperti tebal, tipis, halus, kasar, panas, dingin, dan tekstur kontras lainnya. Yang keempat yaitu pengembangan kinestetik. Pengembangan kinestetik adalah kemampuan yang berhubungan dengan kelancaran gerak tangan atau keterampilan tangan atau motorik halus yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Kemampuan yang dikembangkan antara lain yaitu finger painting dengan tepung kanji, menjiplak huruf-huruf geometri, melukis dengan cat air, mewarnai dengan sederhana, menjahit dengan sederhana, merobek kertas koran, dan masih banyak lagi. Yang kelima yaitu pengembangan aritmatika. Pengembangan aritmatika adalah kemampuan yang berhubungan dengan kemampuan yang diarahkan untuk kemampuan berhitung atau konsep berhitung permulaan. Kemampuan yang dikembangkan antara lain mengenali atau membilang angka, menyebut urutan bilangan, menghitung benda, mengenali himpunan dengan nilai bilangan berbeda. Yang keenam yaitu pengembangan geometri. Pengembangan geometri adalah kemampuan yang berhubungan dengan pengembangan konsep bentuk dan ukuran. Kemampuan yang dikembangkan antara lain memilih benda menurut warna, bentuk mencocokkan benda menurut warna, bentuk dan ukurannya, membandingkan benda menurut ukurannya besar, kecil, panjang, lebar, tinggi, atau rendah. Yang ketujuh yaitu pengembangan sains permulaan. Pengembangan sains permulaan adalah kemampuan sains
permulaan berhubungan dengan berbagai percobaan atau demonstrasi sebagai suatu pendekatan secara saintifik atau logis, tetapi tetap dengan mempertimbangkan tahapan berpikir anak. Adapun kemampuan yang dikembangkan antara lain mengeksplorasi berbagai benda yang ada di sekitar, mengadakan berbagai percobaan sederhana, mengkomunikasikan apa yang telah diteliti dan diamati. Dengan demikian, dari ketujuh klasifikasi, kemampuan kognitif tersebut diperlukan oleh anak dalam rangka mengembangkan pengetahuannya tentang apa yang mereka lihat dengan rasa, raba, atau cium melalui panca indera yang dimilikinya. Selanjutnya yaitu karakteristik perkembangan individu aspek kognitif. Perkembangan kognitif memiliki peran yang amat penting dalam kehidupan tiap individu, karena sebagian besar aktivitas dalam belajar dan memahami segala sesuatu selalu berhubungan dengan masalah mengingat dan berpikir. Ada berbagai karakter yang menguatkan sehingga tercapai perkembangan karakteristik yang lebih baik. Karakteristik perkembangan individu aspek kognitif yang pertama yaitu karakteristik dalam interaksi. Karakteristik perkembangan dari individu aspek kognitif memiliki ciri khas utama dalam interaksi atau hubungan dengan orang lain dengan berdasar pada pemikiran dan ingatannya. Yang kedua yaitu karakter melalui proses adaptasi. Adaptasi ialah suatu penyesuaian terhadap tuntunan yang ada dalam lingkungan sekitar dan intelektual. Karakter yang didapat melalui proses adaptasi tersebut menghasilkan pembelajaran yang bertahap dan detail dalam mempengaruhi perkembangan yang ada dalam diri individu tersebut. Yang ketiga yaitu karakter penemuan identitas diri. Usaha pencarian identitas dari karakteristik perkembangan individu aspek kognitif dilakukan dengan menunjukkan perilaku coba-coba, perilaku imitasi, dan identifikasi. Dari segala perilaku yang dilakukan tersebut, individu akan mampu berpikir dan memahami manakah yang terbaik untuk dirinya dan membentuk kepribadiannya. Yang keempat yaitu pembawaan karakteristik. Pembawaan karakter terbentuk melalui proses yang bertahap dan memunculkan karakteristik yang matang. Individu menjadi kuat karena belajar dari pengalaman yang dialaminya dan berpikir mengenai hal tersebut. Pembawaan karakter yang didapat akan menghasilkan karakteristik yang menetap hingga ia dewasa dan menua serta memiliki ciri khas yang unik. Yang kelima yaitu karakteristik matang. Karakteristik yang matang, ia mampu berpikir jernih dalam setiap urusan karena berpikir secara teliti dengan menggunakan aspek kognitif. Individu tersebut menjadi mampu mengambil keputusan untuk dirinya, mampu mengerti masalah secara bertahap yang berasal dari proses belajar dan pendidikan yang terkumpul. Yang keenam yaitu pemikiran lebih multidimensional. Pemikiran dari karakteristik perkembangan individu ialah mampu melihat berbagai perspektif dan lebih sensitif terhadap apa saja yang terjadi di lingkungan sekitarnya, sehingga ia memiliki pemikiran yang multidimensional atau mampu memahami berbagai hal secara mendalam dari hasil pembelajaran pemikiran dan pengamatan yang dilakukannya. Yang ketujuh yaitu perkembangan kognisi sosial. Karakteristik perkembangan individu aspek kognitif akan mampu mengembangkan suatu hal bahwa orang lain memperhatikan dirinya seperti halnya dengan dirinya sendiri. Karakteristik perkembangan yang demikian tentu jauh lebih baik karena mampu memiliki toleransi terhadap orang lain di sekitarnya, serta mampu bergaul dengan baik dengan tujuan yang tidak ingin merugikan orang lain. Demikian pembahasan mengenai klasifikasi dan karakteristik pengembangan kognitif yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.